kasih dalam Tuhan, good morning. Senang sekali pagi hari ini kami bersama bisa menemani Anda dalam renungan pagi, di mana kita akan sama-sama sebelum belajar, mungkin sebelum kita bekerja atau melakukan aktivitas, kita boleh memulai dengan firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu, supaya Roh Kudus yang menuntun kita dalam pembelajaran firman Tuhan yang singkat dalam morning devotion pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami pagi hari ini membuka hati kami untuk kami belajar dan terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sebelum kami pagi hari ini memulai aktivitas kami, baik kami yang sekolah, kami yang belajar dan melakukan aktivitas, bahkan sekolah dan juga yang bekerja, kami berdoa, Roh Kudus biar Kau berbicara, menguatkan kami melalui kebenaran-Mu ya Bapa. Karena kami percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, dan pakai Tuhan waktu yang ada ini di mana Engkau berbicara secara khusus dalam kehidupan kami umat-Mu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, dan kami menyerahkan semua pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi. Senang sekali di mana pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda dalam devotion yang pagi, di mana kita akan memulai hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Kalau saudara baca di ayat ini berkata, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang, maka saudara, ketika Anda membaca ayat ini, sebenarnya ada sebuah pesan Tuhan yang penting yang mau disampaikan pagi hari ini melalui nats Ulangan pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Ayat 10-11 menceritakan bagaimana Tuhan akan membawa Anda dan saya masuk ke sebuah tanah perjanjian, di mana kita akan mengalami berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang sangat luar biasa. Dan ketika Anda baca ayat 13, maka ayat 13 mengajarkan kepada Anda dan saya apa yang mesti Anda lakukan ketika Anda ada dibawa oleh Roh Kudus, dibawa oleh Tuhan kepada janji-janji atau penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Nah, maka kita akan pelajari, saudara, di sini dikatakan kalau Tuhan membawa Anda masuk ke negeri yang dijanjikannya, di mana yang pertama dikatakan kota-kota yang besar dan baik. Saya percaya ini bicara tentang bagaimana mungkin Anda mendapatkan rumah yang baik, tempat tinggal yang baik, pelayanan yang baik, gereja yang baik, dan semuanya. Lalu yang dikatakan rumah yang penuh dengan berisi berbagai barang yang baik yang tidak kau isi, di mana di dalam rumah, di mana tempat kita ada, Tuhan memberkati dengan segala perlengkapan, segala berkat-berkat yang luar biasa. Dan dikatakan juga sumur yang tidak kau gali, kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami, di mana kita mendapatkan berkat-berkat yang ajaib, yang luar biasa. Bahkan berkat-berkat yang tadinya mungkin kita mengerjakannya sedikit menghasilkan banyak, atau bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak kita kerjakan sebelumnya, tapi Tuhan memberkati dengan cara yang ajaib dalam kehidupan Anda. Maka firman ini mengajarkan kepada Anda, dikatakan maka apabila kau sudah makan dan kenyang, di mana kita sudah menikmati semua berkat Tuhan dalam hidup kita, itu mungkin berkat rohani, berkat jasmani, dan segala berkat-berkat yang luar biasa, mulai dari pekerjaan kita diberkati, keluarga kita diberkati, pelayanan kita diberkati, semua hal diberkati dalam hidup kita. Maka hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah berhati-hatilah, be careful. Dikatakan apa? Supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, saudara. Hal yang pertama yang mesti Anda hati-hati adalah be careful, karena jangan sampai ketika Tuhan membawa Anda kepada sebuah titik, sebuah tempat di mana tempat itu penuh dengan kelimpahan, lalu kita melupakan Tuhan. Dari ayat ini saya menemukan bahwa ada pelajaran penting yang kita harus ingat. Berhati-hati supaya kita jangan melupakan Tuhan. Artinya kita mengingat dari mana asal-usul kita. Saya sering mengatakan sebuah statement, remember where do you come from.
Saudara, seringkali kita ketika dibawa Tuhan ada di sebuah puncak yang tinggi, di mana diberkati Tuhan secara luar biasa, keluarga kita, hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita. Selalu ada begitu banyak orang akhirnya melupakan Tuhan. Kalau Anda baca in the story in the Bible, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka susah, mereka terjepit, mereka mengalami hal yang gak enak, mereka lagi struggling, mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan ketika tiba-tiba Tuhan membawa mereka ke sebuah tempat di mana penuh dengan berkat, di mana ketika mereka mengalami terobosan, ketika mereka mengalami berkat-berkat yang luar biasa, kebanyakan dari mereka melupakan Tuhan. Pagi hari ini melalui renungan pagi, saya mengajak Anda, seberapa Anda hari ini bisa mengerti bagaimana sebenarnya dulu kita nggak punya apa-apa, dulu kita biasa-biasa, tapi saat ini Tuhan sedang membawa kita ke sebuah titik yang lebih tinggi, mungkin penuh dengan berkat. Mungkin pekerjaan kita dulunya nggak seperti ini, tapi akhirnya Tuhan bawa pekerjaan kita diberkati luar biasa. Mungkin pelayanan kita dulu nggak seperti ini, dan tiba-tiba Tuhan bawa pelayanan kita memiliki pengaruh yang lebih dahsyat lagi. Mungkin dulu keluarga kita lagi broken, keluarga kita di ujung tanduk, atau dikatakan begitu banyak masalah, problem. Mungkin dulu kita sakit dan kita sudah kemana-mana, bahwa dokter memvonis kita dengan sebuah hal yang tidak baik, dan tiba-tiba Tuhan memberkati kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, bahkan Dia mengangkat kita ke sebuah tempat yang tinggi. Remember this morning, pagi hari ini Roh Kudus ingatkan kepada kita, jangan melupakan Tuhan, supaya kita ingat selalu dari mana asal kita, dari mana kita diambil Tuhan, dari mana asal usul kita. Bukan berarti saya mengajak Anda mengingat masa lalu Anda. Memang Tuhan berkata kita harus melupakan yang lalu dan mengarah kepada tujuan, yaitu apa yang akan Tuhan kerjakan. But kamu juga harus ingat dari mana asal kita, bukan untuk mengingat dosa-dosa kita di masa lalu, tapi ingat bahwa dulu kita mungkin nggak punya apa-apa, dan sekarang Tuhan memberkati kita. Kita ingat bahwa bagaimana dulu kita sakit, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana kita dulu penuh dengan pergumulan, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Always remember where do you come from. Jadi sekali lagi ayat ini mengajarkan kepada kita, be careful, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dialah yang telah membawa kita keluar dari kesesakan, saudara. Hal yang kedua yang mesti kita lakukan adalah engkau harus takut akan Tuhan, saudara. Ayat yang 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, dan kepada Dialah engkau harus beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Hal yang kedua, saudara, kalau Anda pelajari di ayat 13 ini ada 2 poin dan menjadi poin terakhir. Yang kedua adalah harus takut akan Tuhan. Remember, saudara, kalau kita takut akan Tuhan, ada 2 unsur ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mencintai firman Tuhan dan melakukannya. Karena saya percaya orang yang takut akan Tuhan, dia akan mencintai firman dan juga melakukannya. Basically, hal yang paling dasar ketika Anda berkata bahwa hidupmu takut akan Tuhan, engkau akan mencintai firman Tuhan dan juga melakukan apa yang menjadi ketentuan yang harus kita lakukan. Karena saya percaya kalau kita bicara takut akan Tuhan, kita akan lihat bagaimana dari perkataannya, dari kehidupannya, dari semua pelayanannya, kamu akan menyimpulkan apakah orang ini takut atau tidak dengan Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita takut Tuhan, kita bukan cuma mencintai firman, bukan cuma jago dalam firman, tapi kita melakukan apa yang dikhotbahkan. Kita melakukan apa yang Roh Kudus firmankan dalam kehidupan kita. Itulah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut Tuhan, dia tidak cuma mempelajari kebenaran, mengetahui kebenaran, tapi dia hidupnya benar dan melakukan kebenaran, saudara. Lalu yang kedua, saya yakin dan percaya orang yang takut akan Tuhan, dia membenci dosa dan membenci segala macam kejahatan, saudara. Kalau kita berkata bahwa hidup kita takut Tuhan, saya yakin kita akan membenci semua perbuatan dosa. Kita pasti akan menjauhi semua bentuk kejahatan apapun. Itu sebabnya saya yakin dan percaya, jikalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan, maka ada 2 ciri ini dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang mencintai firman Tuhan, mencintai kebenaran dan juga melakukan kebenaran itu, serta kita membenci dosa dan segala macam kejahatan. So Anda harus berpikir, kalau Anda takut Tuhan, gosip itu dosa, ngomongin orang itu dosa, melakukan segala macam merencanakan hal yang jahat atau berbuat jahat segala macam,
itu artinya kita tidak takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan, dia menjauhi kejahatan, dia membenci semua kejahatan apapun, dan dia akan terus berbuat baik, saudara. Yang terakhir, saudara, dikatakan di ayat 13 ini, haruslah engkau beribadah. Saudara, ini penting sekali, saudara. Jadi jangan lupakan Tuhan, sesuai dengan khotbah daripada renungan pagi hari ini. Bagaimana kita tidak boleh melupakan Tuhan, kita harus takut akan Tuhan, dan yang terakhir kita harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ibadah penting dan sangat berguna bagi kehidupan kita, saudara. Dan yang menarik, saudara, kalau kita baca ayat 7 dikatakan seperti ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saya percaya 3 hal ini harus Anda dan saya terus bicarakan kepada anak-anak kita. Waktu kita ada di rumah, waktu kita ada di meja makan, waktu kita keluar dalam perjalanan, waktu kita di dalam perjalanan, kita harus terus-menerus mengajarkannya for the next generation, terutama dimulai dari keluarga kita, mengajarkannya kepada anak-anak kita supaya mereka terus berhati-hati, jangan melupakan Tuhan. Always remember where do you come from. Engkau harus hidup dalam takut akan Tuhan, di mana takut akan Tuhan itu Anda membenci semua macam kejahatan dan membenci semua dosa dan mencintai kebenaran dan melakukan kebenaran. Artinya kita hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, kamu harus ingatkan kepada anak-anak kita, jangan lupa beribadah, dan kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu penting, karena di dalamnya mengandung janji untuk hidup kita saat ini maupun hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini di mana kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Melalui renungan pagi ini hamba berdoa, biarlah kami semua boleh ingat satu pesan Tuhan yang kuat, jangan melupakan Tuhan, di mana kami harus berhati-hati dalam kehidupan kami untuk tidak pernah melupakan Tuhan. Always remember dari mana Tuhan mengambil kami, mengangkat kami. Kami kalau hari ini boleh ada di posisi tertentu, ada di sebuah titik tertentu, kami sadar itu semua karena Engkau, Tuhan. Dan biar kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan kami setia beribadah kepada Tuhan. Hamba berdoa buat semua orang yang mendengarkan renungan pagi hari ini dimanapun mereka berada. Bless them with abundantly and overflowing in Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang mengalami beban berat, Tuhan angkat, dan Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami memberkati sekali lagi semua orang yang menyaksikan program ini will be blessed by the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Selamat melakukan aktivitas pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam program renungan pagi berikutnya.